akhirnya kita masuk ke sesi Mask and Zoom Out. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Mr. Dolo, dan kali ini kita akan ngebahas setelah kita mempelajari keyframe, yakni Mask and Zoom Out. Bagi kalian yang ingin membuat cinematic video dan kalian masih bingung transisi saya apa, cus. Banyak transisi simple seperti transisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi kali ini kita akan mempelajari lagi, yaitu zoom out yang seperti ini dan transisi mask yang pernah saya buat. Jadi gimana sih cara buatnya? Mungkin kalian bingung atau kalian ingin buat juga sepertinya. Next time you're out kalian filming, ingin tambah try this. pada cinematic video. Pause. Ini Run that back. See this transition? Pretty smooth, right? Transisi. Jadi tanpa lama-lama, kalian siapkan dulu CapCut kalian di project baru kalian. Nanti kita akan bahas transisi menggunakan keyframe. Yang jelas kita akan pelajari satu persatu gimana sih cara buat zoom out pada cinematic video atau video yang sedang dibuat, dan cara membuat mask transition slide. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam sesi pembuatan. Cus, kita lanjut. Nah, langkah pertama yang kalian perlukan adalah kalian perlu dua project ya. Dua video sekaligus ya teman-teman. Dua video ya. Di sini saya baru menambahkan satu. Terus kalian pastikan dulu nih, kalian memiliki suatu objek yang transisi ya. Mungkin bisa pohon, bisa apa yang kalian inginkan, pintu misalnya, transisi dari kanan kiri atau dari atas ke bawah. Nah, kali ini saya akan menggunakan pohon sebagai transisi saya. Ini kita akan mempelajari mask transition slide ya. Jadi yang biasa dipakai para cinematic video ya, mungkin dari rumah tiba-tiba berpindah ke gunung ya. Pasti juga ada yang kayak gitu. Nah, kali ini kita akan buat nih kayak gitu nih, tapi menggunakan objek bendanya itu adalah pohon sebagai alternatif penghubung dari satu video ke video lainnya ya. Jadi langkah pertama kita harus mengepaskan dulu nih, kalau kita udah di titik dimana pohon itu akan berakhir gitu. Pohon, jadi kan video kan pohon kan ada tuh kanan sama kiri kan, kita video dulu dari kanan ke kiri. Nah, pas udah mau ke kiri tuh, udah mau habis itu ke kiri, pohonnya udah nggak ada, kalian pasin dulu di situ, lalu kita tambahkan mask. Ini dia sang utama dan sang hidangan utamanya ya. Jelas kita akan gunakan mask ini. Di sini kita tambahkan yang namanya ini. Untuk apa? Untuk kita bisa membagi dua video kita. Nah, ini kan kalian bisa lihat yang sebelah ini gelap kan. Lalu kalian tambahkan keyframe. Nah, ini dia yang perlu kalian tambahkan ya, keyframe, agar si masknya itu bisa mengikuti alur dari pohon yang hampir habis gitu guys. Nah, jadi kita setting dulu. Ini kayaknya salah, ini kita nggak setting yang ini ya, tapi kita setting yang rotasi. Ini dia untuk rotasiin si garisnya tuh, kalian bisa lihat kan tuh. Nah, garisnya tuh. Jadi ini sebagai alternatif kita gitu kan, menghubungkan dari satu video ke video yang lainnya. Kalian bisa gunakan juga ini sebagai transisi dari atas ke bawah ya. Misal di video pertama kalian gitu kan, lalu kalian tambahkan video lagi di bawahnya. Jadi kalian buat slide gitu kan, ke bawah atas bawah sah gitu. Itu dia kegunaan dari mask teman-teman. Gak cuma di situ aja, ada banyak lagi cara untuk penggunaan mask. Tapi kali ini sebagai basic kita akan pelajari dulu transisi mask slide yang sudah kalian tonton sebelumnya yang saya buat itu ya. Jadi kita setting
setting dulu ini ya. Kalau sudah merasa sudah pas di tengah, kita tambahkan keyframe ya, agar mask ini bisa bergerak menyesuaikan dengan pohonnya. Tapi karena saya kerepotan ini menggunakan emulator karena handphone saya terkadang error, tapi ini tidak menutup kemungkinan laptop saya juga error ya. Jadi kita setting dulu. Nah, ini video kedua yang akan menjadi transisi dari si pohonnya. Tapi yang perlu jelas, kalian itu harus membuat kedua transisi ini itu sesuai ya. Misal kalian membuat video pertama dari kanan ke kiri, nah maka agar lebih baik lagi, video kedua juga dibuat dari kanan ke kiri. Videonya maksudnya gimana sih dibuat dari kanan ke kiri? Maksudnya kalian merekam nih di video pertama itu kan dari kanan ke kiri kan. Misalnya objek kalian adalah pohon, jadi kalian rekam dari kanan ke kiri. Nah, video footage keduanya juga kalian juga ngerekam dari kanan ke kiri. Biar apa? Biar alurnya itu, alur dari video tetap lanjut, nggak berhenti gitu. Jadi dari kanan ke kiri kan berhenti tuh pas pohon habis, jadi dilanjutin lagi sama video keduanya gitu maksud aku. Nah, ini kita setting dulu ya. Kalian ikuti saja ya, karena pembuatannya ini cukup simple ya, tidak memakan waktu yang cukup lama. Hanya saja butuh ketelitian yang tinggi jika kalian ingin mendapatkan kualitas yang perfect. Kita setting dulu ya. Oh, kita pakai keyframe, tambahkan ya. Mungkin untuk position udah nggak usah diotak-atik, kita tinggal tambahin keyframe, lalu sesuaikan ya rotate-nya ya, rotasinya sesuaikan teman-teman ya. Ini saya lupa sih kenapa ya malah klik. Sebenarnya kalau kalian sudah menambahkan keyframe 1, kalian bisa merubahnya langsung gitu si masknya ini, tanpa harus nambah keyframe secara manual yang tadi. Itu akan menyebabkan kalian nggak bisa ngedapetin satu titik di mana itu titiknya saling berdekatan. Itu akan menghapus si keyframe sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah menambahkan satu keyframe, lalu kalian atur masknya itu menyesuaikan si pohonnya atau objek kalian yang mau dijadikan sebagai perantara transisi, itu udah bisa sendiri gitu, otomatis keyframe-nya itu dibuat tanpa harus ngeklik ke keyframe lagi gitu kan. Kalian buka lagi keyframe lagi dan sebagainya, itu hanya membuat keribetan ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk tips and tricks ya, paling untuk buat transisi kita ya simple dulu aja ya, yang simple tapi oke gitu hasilnya. Jangan yang terlalu berat gitu, kalian bingung sendiri melihat tutorial dari YouTube karena kita tidak memahami ya alur kerjanya di transisi ini. Nah, karena ini cukup simple ya, kita hanya membutuhkan mask dan keyframe. Kalau sebelumnya kita menggunakan transition ya, jadi ya kita menggunakan mask dan keyframe ya, yang sudah kita pelajari ya sebelumnya juga, mask sama keyframe itu kayak gimana. Dan oke, kalian bisa tonton saja ya video ini, bagaimana sih alurnya kayak itu caranya ya. Nah, jelas kalian atur mask kalian itu menyesuaikan pola pohon atau pola objek yang kalian ingin gunakan sebagai transisi. Dan tips and triknya, kalau kalian membuat video, ngambil footage objek mungkin dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan kamera kalian harus nggak harus juga, tapi ini lebih baik saya menyarankan untuk melanjutkan video tersebut dari bawah ke atas misalnya nih. Nah, kalian juga buat footage kedua nih, yang video kedua juga dari bawah ke atas untuk melanjutkan si video itu agar lebih tampil baik gitu.
Kalian bisa ikuti saja ya. Ini akan saya percepat agar tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, untuk zoom out sendiri, zoom out ini adalah adalah transisi basic yang paling mudah dibuat. Sebenarnya ada dua sih, zoom in dan zoom out. Tapi
Saya memilih zoom out karena menurut saya ini paling yang gampang banget kita pelajari ya. Jadi tidak masalah ya. Nah, untuk itu kita akan pelajari ya cara zoom out itu sendiri.